Ya, menyimak saja Mister Z. Oh, ada dokter Mufid di situ. Ada. Nah, mana? Salam salam. Salam Mister Ji. Salam buat semuanya. Ya, Selamat malam. Ya, salam. selamat malam. Ini teman-teman di pada kangen-kangen sama dokter Mufid, sama dokter Reza katanya. Ya, ini Mister Z lagi rame yang buka kasus bundir jadi mengingat tahun ini. Sabar. Nih, ada Semangat Reza, semangat Dokter Mufid. Terima kasih semuanya. barusan Bu Fitri turun. Iya. Baru sampai ini hotel di Medan, terus buka live Mister Z Oh, hiburan. iya. Ya. Oh, dalam rangka apa nih kita? Blacky. Ini kontrol klinik Mister Z. Oh, saya. Iya. Ini ada Kak Oya, ada Orintur, ada Jimmy, ada Bu, ini penasihat hukum Bu Joki, ada Iti, ada Bang Dul. Ini Bang Dul ini Bang dokter atau Bang Mufid dah kenal nih Bang Dul nih. Ada Bu Fana dari Jepang tuh. Kamu siapa? Siap. Salam Bang Dul. Salam malam dok. Siap. Lanjut Mister Z, izin mau bersih-bersih dulu ya. Baik. Sehat semuanya, Mister Z, makasih dan semuanya, Kak Orin, Kak Oya, Kak Dokter Ji, Mufid, Kak Joyki. dokter Reza, sehat-sehat. Ya, terima kasih Bang Dul, terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya ya. Malam. Selamat malam. Sampaikan Bang Dul tadi, kalau pledoi seharusnya ya minimal permohonan maaf atau gitu. Ya karena dia kalau mau pakai alasan anak udah nggak laku, pakai alasan apapun udah nggak laku gitu. Ya udah gitu akhirnya onar aja ngelawan Mister Z. Ya, bahkan dia ngakui dirinya loh di pledoi itu, saya ini kan seorang artis, apa public figure terkenal, begitu Bu Fitri. Ya terkenal di versinya dia dan followernya kan. Iya, maksudnya terkenal huru hara. Kenal huru hara, iya. Keonaran. Bahkan ada di sebuah percakapan, pernyataannya dia mengatakan saya harus bikin huru hara lagi untuk bikin modal, kembaliin modal. Untuk kembaliin modal. Nah, gimana pendapat Bu Fitri itu? Gak heran Mister Z, memang di hidupnya di huru hara, makanya tinggal hukum aja yang membungkam dia. Kayak kita istirahat nih dari berapa bulan dia ya? 7 bulan kalau nggak salah kan, enak kan medsos? Enak banget. Enak kan? Ini yang tadinya nggak pernah TikTok kan jadi ikut TikTok, buka Komal juga ada di sini. Saya salah satunya. Nah, Bu Saya Fitri juga. Bu Fitri Iya. juga baru ini. Saya juga. Tapi Mister Z, momen yang paling membahagiakan saya itu beserta tim adalah ketika Bu Fitri hadir menjadi saksi. Itu momen yang saya tunggu banget itu. Ya. Dan akhirnya momen itu memancing dia untuk DM ngamuk-ngamuk sama saya. Tapi memang momen itu yang saya tunggu karena sebelumnya saya udah kasih kisi-kisi sama wartawan bahwa saya sedang mengupayakan saksi yang akan membuat heboh. Ya. Tapi dia nggak pernah berani nge-DM saya loh. Kalau ya Mister Z. Makanya Sekalipun. nggak berani kalau ke Bu Fitri dia. Kalau saya kan dipikir dia, lawyer apa nih gitu kan, sampai saya dibilang lawyer palsu lah, lawyer segala macem. Suka-suka mulut dia lah. Ya gini ya, yang saya bingung gini, dia tuh bisa ngomong apapun sama orang, tapi dia lupa orang juga punya lidah yang sama, bisa juga buka aibnya dia. Cuman kita kan bukan dia, kan gitu. Iya, dia itu nggak berani nge-DM kalau sama orang yang ngelawan. Kalau orang yang belum tahu dia itu gitu. Biasanya pengen nginjek dulu. Tapi kalau sama orang yang udah ngelawan dia tuh dia nggak berani. Tuh, jadi yang
Bu Fitri sudah tahu banyak lah tentang terdakwa ya, tahu banyak tentang terdakwa. Jadi apa yang disampaikan Bu Fitri itu sebuah kenyataan ya, sebuah kebenaran. Karena Bu Fitri sudah 5 tahun dekat dan banyak menyelesaikan ya Pak, atau mendampingi ketika dia bermasalah. Begitu ya Bu Fitri? Iya, kurang lebih begitu, Mister G. Hatam ya. Katam ya Udah Kak. hatam ya. Cuman yang saya mau sampaikan adalah saat tuntutan dibacakan, dia itu kan 2 kali ya izin ke kamar mandi. Terus saat dia membaca pledoi dia nggak pengen pipis sama sekali. Buat saya itu menunjukkan bahwa ketika itu tuntutan dibacain sebenarnya dia nervous, panik, hanya mau pipis sekali, pipis lebih dari sekali. Iya, iya. Bahkan kami waktu itu sedang live melihat dia dia keluar masuk dari itu, dan kita juga sudah tulis di papan perkiraan gitu. Perkiraan saya 12, tetapi yang muncul 11. Ya, 11 ya. Iya. Ya, Pokoknya tapi- buat saya Mister G ya, untuk waktu yang terbuang saya ngebantu dia, untuk waktu juga yang dia ngebully saya puas banget jadi bui. Dah itu terserah followernya mau ngomong apa. Tapi untuk waktu yang saya buang untuk ngebantu dia, dan untuk waktu yang saya lewatin dia ngebully saya, sekarang dia dibui, itulah balasannya. Untuk orang yang nggak tahu diri, walaupun bukan bermasalah dengan saya ya, Iya, Tuhan membalasnya dengan cara apa kan kita nggak tahu. iya. Dan yang lucunya lagi adalah ketika Fadel masuk, jeda seminggu dia masuk. Fadel 12, dia 11. Nah, 11-12 jadi ya. Ya, Fadel 1M, dia 2M. nah, beda-beda tipis ini. Iya. Ya, begitulah cara Tuhan mengaturnya ya. Maksudnya Iya, benar. kalau Fadel kan sebenarnya nggak ada yang dirugikan. Maksudnya gini, sorry, bukan bilang nggak ada dirugikan. Fadel itu kan nggak mengambil keuntungan materi dalam kata uang ya. Ya. Tapi dia dikenakan denda 1M. Sementara yang jelas-jelas pemeras dikenakan denda 2M. Buat saya kalau NM make sense lah dikenain denda. Hadel loh ini dikenain denda 1M. Ini saya bingung gitu kan. Tapi ya udahlah, ya kan itu haknya JPU juga, dan itu udah keputusannya majelis, nggak apa-apa juga kan, kita masih berjuang juga gitu. Itu di pengadilan yang sama ya? Pengadilan yang sama, dan kami pernah ada momen sidangnya bareng harinya. Jadi Fadel di ruang tunggu tahanan laki-laki, dia di sebelahnya di tahanan perempuan. Terus dia teriak-teriak terus tuh. Begitu Fadel masuk dia teriak-teriak. Saya datang, terus kata keluarganya, itu dari tadi Fadel diteriakin sama NM. Terus saya bilang, oh ya coba saya mau masuk. Saya masuk, saya ngobrol sama Fadel. Terus dia tuh nongolin kepalanya di balik jeruji. Terus saya liatin dia mundur lagi. Saya ngobrol lagi dengan dia. Terus wartawan bingung gitu. Terus saya bilang, kenapa Mbak stres ya? Lawyernya sakit, saya gitu. Terus dia diem aja, kata wartawan, kok tumben ya nggak keluar kalimat kebun binatang. Saya bilang, oh coba dia berani, saya maki juga sama. Oh, pernah momen satu ini ya, kok ya satu hari sama-sama ya? Iya, 1 hari sama-sama itu. Yang dia bilang, oh dia ngelewatin keluarganya, dia bilang pantesan nih pengadilan bau, rupanya ada keluarga miskin gitu, keluarga Kang Semir gitu. Itu persis ngomong gitu pas lewat di depan ibunya. Ngomong gitu. Itunya ya Kak. Oh iya ya. Iya, Ampun. padahal dia pakai rompi yang sama, tulisannya tahanan. Ya ampun. Cuman saya bilang sama keluarganya, nggak usah didengar, biarin aja. Ibunya cuma diem aja. Saya bilang nggak apa-apa Bu, biarin ya, biarin aja, jangan dijawab. Iya Kak, nggak apa-apa. Separah itu Kak Fitri itu. Bener loh, aku kaget bener loh. Ya emang dia mah
bukan manusia lah kalau adabnya kayak begitu. Ada kok rekamannya di TikTok tuh wartawan waktu dia lewat dia ngomong pantesan pengadilannya bau ada keluarga Kang Semir gitu. Tapi di dalam persidangan sopan sama saya waktu itu. Permisi setelah selesai terima kasih salaman gitu. Karena mungkin dia masih shock ya karena pengakuan anaknya makanya begitu keluar kan dia suaranya nggak ngomongnya nggak berapi-api cuman nangis terus ya sedih aja dengar anak saya menjelaskan ya udah terjadi mau gimana gitu doang yang diomongin kan. Aduh ya ampun, hidupnya ya, kasihan. Tuh kan, teman-teman dengar sendiri ya ini ya. Sama-sama menggunakan rompi, sama-sama itu masih ngomong. Pantesan pengadilan bau, ada keluarganya, ini. Saya tidak sebutkan ya, mohon maaf nanti saya dikira. Ya. Ternyata. Mister Z harusnya undang juga Mami Eda tuh. Siapa itu? Yang Mami Eda yang nampung di luar negeri itu dikatain keluarga kera. Aku nggak tahu, Mami Eda kok suruh ngundang. Ini ada teman saya nih dari Jepang, mau naik betul atau salah salah pencet. Saya tanya lagi nih, saya tungguin tappingannya yang dari Jepang. Mau naik betul atau salah pencet? Naik, oke teman-teman. Ini turun dulu ya Mbak Lia ya, ini ada dari Jepang ya Mbak Lia ya. Oke, nggak ada. Ya, yo gantian ya, gantian. Halo, dari Jepang nih. Halo, ini bacanya apa sih kalau nggak salah nih? Halo, Bu Vera. Malam, Mr. G. Malam, Kak Fit. Udah sembuh, Kak? Iya Kak Vera, sembuh. Halo. Malam semua. Malam. Ini nggak ini ya. Nggak dijadiin pelajaran hidup loh yang sebelum-sebelumnya. Nggak merasa apa? Udah di yang pertama kejadian sebelumnya, kasus yang sebelumnya kan kayak gitu juga. Kelewat banyak diulukan sama pendukungnya. Yang mana tuh? Makin gede kepala. Iya. Jadi dia nggak mikir gimana seharusnya dia bersikap gitu loh. Kalau dia mikirin ke depan, kalau dia mikirin anaknya, seharusnya dia nggak kayak gitu. Saat baca pledoi kemarin, ada di bawah kan, Mr. G sempat siarin ya, sebentar ya. Duh, memang pledoinya sampai ke Jepang. Enggak, karena nonton dari sini. Iya, maksudnya nonton dari sini itu TikTok saya sampai di Jepang. Nyampe lah. Sampai ya. Oke, lanjut. Sangat disayangkan banget sih, kesempatan nggak dipakai. Mungkin itu penguasa hukumnya apa nggak ngajarin ya kalau pledoi itu dia mesti bersikap gimana. Penasihat hukum. Apa yang mesti, masa sih naskahnya PH-nya nggak baca sama sekali apa gimana? Nggak bantuin benerin gitu. Apa dia baca yang di luar naskah juga? Ada penasihat hukumnya di sini nanti dijawab. Ya, lanjut. Ya, yang waktu dia malah ngejek jaksanya lah, malah ngurusin soal produk orang lah. Hei, ini waktu lo gitu loh. Itu satu yang ini orang agak susah diselamatkan gitu loh kalau Vera ngelihatnya. Susah diselamatkan ya. Udah susah ya, sikapnya udah nggak bisa. Seharusnya banyak belajar ya dari yang sebelum-sebelumnya. Terus kejadian anaknya juga kayak gimana.
Seharusnya lebih bijak lagi ya, lebih lebih mikir lagi ya ke depannya gue mesti kayak gimana nih kalau udah kayak begini. Kalau cuman ngeliatin oh banyak yang belain gue, banyak yang ngeluluin gue, itu karena dia ada duit, karena terbukti itu grup sebelah Hmm. semuanya memanfaatkan karena duit dia. Kalau nggak ada. Ngerubung karena duit. Coba kalau dia bukan siapa-siapa, nggak ada, belum tentu juga ada orang yang mau deketin dia. Kesian aja sih, kesian, tapi ya udah ini pembelajaran buat lo dari awal sih pernah melihatnya kayak gitu ya. Ini pembelajaran hidup buat dia gitu loh. Mm-mm. Dulu Vera suka sama dia, sosok perempuan yang kuat, jalanin hidup, punya 3 anak, bisa kasih pendidikan yang bagus buat anaknya, tapi dia sendiri juga yang ngerusak. Ya udahlah, sekarang ngelihatnya gitu aja. Kak Fitri adiknya dilepas sih. Lepas dari Kak Fitri jadi gitu. Ampun ya. Gitu aja Mr. G. Baik. Saya langsung berikan ke ini ya, penasihat hukumnya ada di sini. Kenapa kok apa namanya pledoinya nggak diperbaiki, Bang Dul? Bang Dul, kenapa? Penasihat hukumnya. Iya kan penasihat hukum, ini kan penasihat hukum. Ya, maksudnya begitu. Iya, karena ya memang dari awal sudah mindsetnya sudah ya untuk ini mendramatisir dalam persidangan dari awal udah kelihatan. Terus juga tadi pengacaranya juga sudah di bawah kekuasaan dia lah, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang Kak Oya juga sampaikan, seharusnya selaku PH itu memberikan advice, memberikan nasihat, bagaimana nanti proses persidangan, sama sekali tidak tersentuh dalam persidangan itu. Dari 2003 saya mengalami persidangan, baru kali ini Master J melihat proses persidangan seperti itu. Kak Joki, pernah nggak seperti itu Kak Joki? Oh ya. Selama 25 tahun saya bersidang dan beracara di peradilan, baru kali ini lihat terdakwa yang tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan PH-nya. Aku juga nggak bisa mikir ya. Apa kalau aku ya Bang Dul, aku tuh nggak mau disetir sama klien. Klien itulah yang harus mengikuti apa yang aku sampaikan gitu loh. Kenapa? Karena nasib hukum dia itu di kita. Kita nggak mau dia terjerumus. Kenapa? Kalau sampai dia terjerumus, kita yang disalahin. Jadi kalau aku itu paling nggak bisa dikuasain klien. Klien yang harus ikutin apa yang aku inginkan, apa yang aku sampaikan mengenai kebaikan dia gitu loh. Tapi kalau disetir-setir klien, aduh nggak deh. Lebih baik gue tolak kalau gue sih begitu ya. Kasarnya nih Mr. Z. Ya, sama dengan Bang Nasib tadi juga ngomong begitu. Kalau ada yang begitu Pak, saya tolak Pak. Begitu, benar-benar tuh. Lanjut. Lupa Mr. G satu lagi. Oh, masih ada ya, boleh. Ada videonya beredar tuh ya, yang dia nyampein keadaannya Bang Fahmi ya. Iya. Di depan wartawan. Kalau gue jadi keluarga Bang Fahmi, gue sih kesel ya. Secara gimana? Keadaan Bang Fahmi sekarang, keluarganya aja nggak ada buka suara gimana. Ini kok bisa-bisanya, itu kan urusan privasi orang ya. Ya orang taunya Bang Fahmi lagi sakit, tapi kan nggak perlu dia sampaikan juga. Sekarang lagi balik lagi jadi kayak anak kecil. Oh, lo buka privasi orang ke wartawan lagi.
Tak kalau giliran dia privasinya diutak-atik, gayanya udah kayak orang paling tersakiti. Itu satu tuh. Orang satu sikapnya satu orang itu kayak gitu tuh sifatnya. Ampun. Tuh. Itu ya. Sebenarnya bagus kalau kita itu undang Dokter Lita Gading itu, Mr. Z. Aku juga sampai sekarang nggak habis pikir loh bagaimana kok bisa orang bersikap demikian gitu loh. Kita bisa tanya kenapa orang ini bisa seperti ini. Bukannya kita pengen tahu ya, tapi maksudnya untuk pelajaran kita gitu loh, untuk pelajaran bahwa kepribadian seperti ini tidak baik. Kalau kita perlu tahu itu psikologisnya bagaimana, apa tanggapan seorang psikolog, ya kan? Supaya kita bisa antisipasi lah. Gitu. Iya, tapi pasti Bu Lita sudah bilang begini. Kan sudah saya bilang dulu, kan sudah sering kan dia bilang sini. Siapa ini? Ini kok ada yang bilang konslet, siapa nih konslet ini? Akun baru itu Mr. Z, nggak ada follower. Iya, ini. Teman-teman langsung bergerak tuh, teman-teman sudah paham tuh. Jadi begini, Bu Dr. Lita Gading tuh sudah sering kesini dan sudah membahas ini, Bu Joki, dan sudah menebak hal ini. Jadi ya teman-teman aja kalau di bawah ini misalnya mau di share ke Dr. Lita supaya Dr. Lita bisa ke sini juga bisa saja, silakan di share ke sana. Itu, dan Bu Dr. Lita pasti ketawa, itu kan saya sudah pernah bilang kan begitu, gitu Bu Joki. Iya, makanya aku nunggu ini tuh. Kalau ada Dr. Lita, aku pengen nanya gitu loh. Apakah mungkin ada seorang berkepribadian seperti itu? Apakah itu termasuk suatu kelainan atau apa? Bukan menghina ya, disclaimer nih, bukan menghina. Hanya aku bertanya aja gitu loh, pengen bertanya. Karena ini sesuatu hal yang aneh menurut aku gitu. Iya benar kita bertanya nanti. Bang Dul juga kan tadi bilang nggak pernah nemuin persidangan seperti ini. Sama aku juga. Nggak tahu nih, Kak Oya pernah nemuin persidangan seperti ini, Kak Oya? Ya, aku seumur umur juga baru lihat ada sidang kayak gini dan kaget aja gitu. Ada orang searogan ini, gini ya ngukurnya. Freddy Sambo deh, jenderal deh, tetap aja di depan ruang persidangan bersikap sopan, ya kan? Kemarin menteri siapa yang dapat amnesti juga walaupun dipakein borgol, pakai rompi juga bersikap sopan. Kalau ini kan enggak. Nah tadi mau nyambung Ibu Jogi bertanya nih, orang ini kenapa ya punya sifat gini? Kalau saya berpikirnya gini, simpelnya kalau buat saya, karena kebanyakan makan uang haram. Begitu. Ya hidupnya kan dari satu keributan yang lain kan gitu. Bahkan ada statement dia baik di podcastnya, ada beberapa podcast bahkan sampai di Kick Andy itu dia sampai menyampaikan bahwa ya saya kalau mau ribut saya lihat dulu yang saya mau ajak ributnya duitnya ada apa enggak. Coba nonton itu dia. Betul. Ya. Cair ya. Ya, kalau saya percaya banget gini. Lu udah kebanyakan makan haram, sama Tuhan ditutup, hati lo ditutup, semuanya ditutup. Ya udah, lo nikmatin aja. Karena kan kalau di dalam agama Islam kan gitu ya, kalau kita orang tua kasih anak makan uang haram, balik jadi bala buat orang tuanya, entah dia makin narkoba, entah dia jadi nakal gitu kan. Ini dia makan sendiri sama dia ditelan dalam dan itu jadi kebanggaan buat dia. Itu yang membuat akhirnya jadi seperti itu. Saya rasa malaikat nyambut nyawa nyatet juga capek udah. Full catatannya ya. Udah habis, kebetannya nggak ada lagi, kerasa habis. Malaikat pencabut nyawa juga dorong-dorongan, lu aja deh, enggak aku males, lu aja deh, tadi bikin ribut di atas gitu.
Tapi sekarang nggak pakai catatan, pakai kertas. Sekarang pakai ini, pakai komputer. Komputernya udah meleduk, Mister D udah basep. Kebanyakan virus nih. Ya, Oh ya, 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 ya. oh ya, cari di Google kesalahannya apa oh ya. Gak ada, dia nggak salah, dia sempurna, udah paling bener aja hidupnya udah. Oh, Yang tuh. lain salah semua. Tapi bagaimana sikapnya pas jadi saksi di sidangnya Fadel itu kau ya? Iya, manis sekali. Mungkin gini, kan waktu pertama masuk masih sopan, terus majelis masuk, majelis hakim nanya siapa aja nih saksi yang hadir hari ini. Ya anak korban sama pelapor ibunya gitu. Oke, duduk di depan. Terus majelis bilang, oke, siapa duluan yang mau ngasih keterangan soal, dibilang saya. Terus dia bilang, oke kalau gitu ibunya boleh di luar dulu ya gitu. Nggak bisa yang mulia, ini anak saya harus dengar. Itu tuh baru opening, baru appetizer itu tuh, belum ke main course. Terus kata anaknya, yang mulia saya nggak mau ngasih keterangan kalau ada Ami di sebelah saya. Terus kata yang mulia, ya oke, ibunya boleh di luar dulu. Nggak bisa yang mulia, kamu ngomong dong depan saya. Ini apa yang terjadi? Saya ini ibu kamu. Berantemlah mereka itu berdua sampai keluar bahasa dari Loli, dari anak terdakwa tuh gini, Ami nggak pernah berubah gitu. Ami selalu maunya Ami terus. Akhirnya majelisnya, oke, bisa di luar dulu ya. Ini nanti kita panggil. Pas dia keluar, kan pintunya masih agak kebuka sedikit. Saya iseng, saya bilang sama Jepunya, rapetin tuh pintunya. Begitu dirapetin 3 oktav kan suaranya langsung teriak-teriak. Terus akhirnya majelisnya nanya, kenapa nggak mau ngasih keterangan ada ibunya? Ya saya nggak mau yang mulia. Kenapa kamu tertekan? Terus dia nangis. Nggak apa-apa ya, kata majelisnya. Kan ada saya di sini yang ngeliat. Jadi biar ibunya masuk ya daripada teriak-teriak di luar. Gitu. Akhirnya masuk. Dipersilakan masuk tapi duduk di kursi penonton bersama Bang Fahmi. Udah tuh begitu dia duduk, dia coba keluarin handphone, mungkin mau ngerekam, sama majelis tegur, simpan handphonenya, dia boleh ngerekam, taruh, masih tertib lah itu. Begitu Fadel masuk, mukanya kayak mau makan Fadel kan, terus saya bilang Fadel nggak usah dilihat. Nah dia sempat beberapa kali ngeliat saya liatin lagi, terus dia ngobrol sama Bang Fahmi. Mungkin Bang Fahmi ngasih tahu kalau aku tuh kenal sama Bang Fahmi gitu. Nah pas dia duduk lewat persis depan saya, cuman 2 jengkal kok jaraknya gitu. Sopan permisi gitu. Begitu majelis bilang cerita lah anaknya dari A sampai Z. Terus majelis tanya dari penasihat kok ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Nikita. Terus saya jawab tidak ada, yang mulia terima kasih. Terus dia nengok ke saya kayak bingung gitu, kok gue gak ditanya. Kalau tadinya saya pikir kalau dia nanya saya bilang, ya kan lo nggak tahu apa-apa juga anak lo buang. Karena kan majelis nanya dari mana Ibu Niki tahu bahwa Loli hamil, dari netizen. Berarti kan nggak tahu apa-apa, dia ngapain saya mesti nanya, ngapain juga saya mesti kasih panggung untuk dia ngomong. Ya selamat malu aja datangnya lu, nggak kita anggap gitu maksud saya. Tapi dia cepat curhat, saya dibully yang mulia sama se-Indonesia gara-gara lawyer, tapi bukan lawyer yang ini, lawyer yang botak gitu. Terus nengok ke kita, senyum, terus saya juga salaman, terima kasih, sopan. Begitu muncul Bu Fitri, barulah saya di DM dimaki-maki. Itu. Jadi memang nggak tahu ya, saya bilang juga ini. Jadi kita nih ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama tembok ya. Orang nggak ngerasa salah, nggak ngerasa dirinya apa, kan capek sendiri gitu. Tapi yang bikin dia shock bahwa anak korban menceritakan semua dari A sampai Z. Ya itu bikin dia sempat mukul Bang Fahmi 2 kali di dalam sidang. Mukul kayak, kalau saya ngeliatnya kayak gini, gimana sih ini lu nggak di brainwash dulu apa gimana, ini anak cerita aja terus apa adanya gitu. Karena kan mungkin dia merasa bahwa Bang Fahmi pasti udah ngarahin lah mesti ngomong apa, ternyata dia anak nggak mau, dia mau cerita yang sebenarnya aja. Karena buat dia kesalahan ini bukan sepenuhnya kesalahan klien saya gitu.
Jadi ibunya nggak terima, ributlah di dalam. Itu ceritanya. Aduh. Kesaksian anak korban menjadi pertimbangan nggak tuh ya dalam putusan majelis hakim? Kesaksian siapa? Si anak korban? Enggak. Cuman dibacain aja bahwa anak korban menyatakan begini, tapi ya mungkin ada pertimbangannya ya yang pada saat disampaikan bahwa udah saling memaafkan, cuman sayangnya karena tidak ada perdamaian atau apa, karena majelis itu berharap nikah aja supaya saya ketok palunya ini nggak lama gitu. Tapi ya dengan dari 12 ke 9 Fadel ditanya cuman bilang alhamdulillah, berkurang, bersyukur, terima kasih gitu. Saya cuman shock aja pas dibilang 9 tahun, saya bilang tinggi amat. Tapi nggak mau bilang bahwa ini ada rekayasa atau apa, nggak mau ke situ lah saya mikirnya. Saya cuma mikir ya udah ya itu kan ada Tuhan dalam ruang sidang itu yang menyaksikan gitu. Saya cuma bilang sama wartawan, ya kalau menurut DPU dan majelis Fadel salah atas semua hal yang didakwain, ya nggak apa-apa kalau mau tanggung jawab di akhirat masing-masing. Karena kan ini wakilnya Tuhan, majelis hakim di dunia. Iya, betul. Mudah-mudahan upaya bandingnya Fadel ya bisa menjadi pertimbangan nanti di tingkat pengadilan tinggi. Amin. 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 Terima kasih, Bang. Oke, begitu Bu Vera, penjelasannya Bu Vera. Iya, Mr. G. Aduh, ampun deh ya. Padahal kalau waktu awal-awal kasus anaknya itu, dia kan WA, Kak bisa bantuin cari orang nggak, katanya gitu. WA siapa? WA Bu Vera? Oke ya, lanjut. Minta bantuin cariin orang waktu awal-awal ribut ya. Dan karena tuh nggak tahu nama anaknya, nama asli anaknya gitu kan. Cariin ini dong hacker katanya gitu untuk matiin akun anaknya. Ini akun siapa? Pada bilang kayak gitu. Ada Kak, pokoknya akun ini. Terus akhirnya lagi scroll TikTok tuh pada tahu, oh ini anaknya. Oh dia lagi ribut sama anaknya gitu kan. Terus para dalam hal itu para nggak mau ikut campur ya, karena itu kan urusan ibu sama anak ya. Jadi para diemin beberapa hari, terus dia WA lagi, Kak aku WA tiap hari, kakak baca doang nggak diiniin. Dalam hati Vera mau jawab gimana ya, itu urusan ibu sama anak gitu loh. Kita nggak bisa ikut kelewat dalam gitu loh. Iya, betul. Walaupun kenal, akhirnya pada bilang ya udah, cuma bisa bilang kalau bisa perbaiklah, biar gimana itu anak sendiri, udah cuma gitu doang. Maaf nggak bisa bantuin, udah selesai. Yes, berarti sama Bu Fitri juga gitu, nggak mau ikut campur. Karena biar kayak gimana tuh urusan ibu sama anak ya, kita orang luar. Apalagi Kak Fitri yang pernah kenal deket, kalau Farah kan kenal cuma ya gitu doang. Ya emang udah sifatnya kali ya, susah hidupnya kelewat. Apa ya, seharusnya dia semakin terkenal, udah lama di dunia entertain. Yang namanya fans, yang namanya hater pasti kan ada. Seharusnya dia sebelumnya juga kan pernah ada kasus gimana dia dihujat sama orang, gimana dia dilulukan sama orang. Seharusnya belajar gitu loh. Ya, ini yang lukan gue ujung-ujungannya merugikan gue. Cuma bikin seneng di media sosial, tapi kalau gue bersikap kayak begini jadi rugi nggak gue gitu kan. Seharusnya mikirnya ke situ ya, jangan mikirin biar fansnya seneng, tapi dia harus mikirin kehidupan dia sama anak-anaknya gimana gitu loh. Tapi dia kayaknya nggak ke situ. Jadi begitu ya, masih banyak pendukungnya yang ikut ngawur juga, Mbak Farah.
Hmm, gimana ya? Karena pendukungnya dia kan bukan, nggak juga yang sekarang ada ya. Kalau Farah sih ngelihatnya yang sekarang ada tuh nggak semuanya 100% pendukungnya dia gitu loh. Ada juga pendukungnya orang-orang yang tadinya dia bayar itu kan. Soalnya di sini juga ada Yang pendukung. sekarang lagi pada ribut soal duit. Ya, di sini juga ada pendukungnya, pendukung fanatik waktu itu, tapi sekarang sudah sadar. Itu orangnya ada di pojok di atas tuh. Pendukung garis keras. Oh, aslinya dia itu. Dia nomor satu kalau ada yang jelek-jelekin tuh. Tapi sekarang dia sudah tobat. Udah tobat terus udah tidur lagi nih. Udah tahu tuh, coba dipanggil tuh. Oh, belum tidur, aduh, saya menyimak loh. Tuh, bener. Apa bener nih? Apa bener nih? Sebagai pendukung yang fanatik pada saat itu. Itu ada Bu Vera bilang tadi, ada pendukung-pendukungnya banyak sekali yang fanatik tapi susah dijelaskan. Sebenarnya kalau pendukung dia yang sekarang, yang fanatik itu yang baru-baru muncul aja, mungkin yang belum ngikutin dari awal ya, kemunculannya NM ini. Kalau saya kan, saya tahu NM ini kan pertamanya kan dari kasus dia dengan Kiki The Potters, dan itu Kiki The Potters itu adalah ajang dia pansos. Jadi kalau ada yang bilang kita pansos sama NM, enggak. Karena NM ini juga besar dia dari pansos. Kenapa dulu untuk menaikkan namanya kan dulu dia bikin huru-hara juga dengan Kiki The Potters. Sebenarnya Kiki The Potters nggak ada tertarik sama dia dan nggak pernah pacaran. Oh, Ya kalau kalau ini kita kembali ke belakang dulu ya, karena kan tadi dibilang boleh. ini masalah pendukung ya. Jadi waktu itu memang saya dulu, yang namanya kita masih polos ya, tahun 2011 itu kan masih masih belum tahu dia, cuman yang kita tahu waktu itu dia nangis-nangis, ngaku dia dianiaya, dizolimi, disiram air panas segala macam ya. Kita sebagai perempuan kan pasti naluri perempuan kita kan, siapa nih, kurang ajar ini laki-laki nih. Memang karena pada waktu itu kan lagi top-topnya tuh grup The Potters tuh. Jadi kita bilang, oh mumpung lagi artis terkenal, kita bilang lah star syndrome, karena lagi tenar-tenarnya suka-sukanya sama perempuan. Nah itu dulu awal saya ngefans sama NM ini. Nah seiring berjalannya waktu, saya masih ngefans dia waktu dia ribut sama Bu Elsa Sarip. Ya. Waktu dia marah-marah di podcastnya, di acara talkshow-nya Hotman Paris itu, saya tuh paling seneng tuh ngeliat dia ngamuk-ngamuk tuh. Mampus lo sebagai ibu, walaupun seorang pengacara, harusnya kau ada naluri sebagai ibu, bukan asal ngebela klien kamu sewenang-wenang sama seorang ibu yang memperjuangkan anaknya lah. Itulah dulu kan saya penilaiannya. Mampus kalau dimaki-maki, gitu ya, kayak gitu lah, kayak pendukungnya sekarang. Nah seiring berjalannya waktu dia ribut dengan tokoh-tokoh politik sama tokoh agama ya kan. Wih gila, ini perempuan bener-bener Amazon, perempuan hebat nih, berani, nyalinya kuat. Nah saya sebagai orang yang nggak punya nyali, ngomong aja kalau saya bisa, tapi kalau nyali saya agak ciut kalau udah berantem ini. Wih, jadi wajib didukung ini perempuan kan gitu, masih saya ngefans. Terus mulai berjalan lagi waktu, saya ikutin, akhirnya saya ini adalah nanti saya balik lagi, tapi nggak ada di sini yang tahu kasus itu. Cuman saya waktu itu memang kebetulan udah duluan ke TikTok sebelum dia masuk ke TikTok. Oh. Nah, waktu saya masuk ke TikTok, saya nggak ikutin dia lagi. Saya di TikTok saya menemukan idola baru lah gitu. Jadi saya nggak terlalu lagi merhatiin dia. Nah, kebetulan karena di TikTok ini saya menemukan idola baru, saya ngikutin dia. Tiba-tiba dia ribut sama, setelah dia masuk ke TikTok, mulai dia live gitu, yang mulai dia ngoceh-ngoceh apa segala macem. Ribut dia di TikTok. Saya bilang, loh, kenapa ke TikTok nih masuk ribut juga, dalam pikiran saya.
Terus dia mau memfitnah seseorang yang saya memang tahu nih, kebetulan yang difitnah ini saya tahu betul orangnya nggak begitu, tapi dia dengan ganasnya membuat cerita, menyerang pribadi orang tua keluarga. Lalu saya bilang ini kok makin gawat ini perempuan, saya bilang gitu. Nah terus sudah itu yang paling puncaknya waktu dia bermasalah dengan anaknya. Kan sebagai perempuan kan kita agak sensitif nih sama anak nih. Iya. Kenapa saya bilang sensitif? Karena saya tipe orang yang jangankan untuk membuli anak ya. Saya ada masalah dengan suami aja sebisa mungkin jangan di depan anak. Kalau bisa, kalau anak lagi di rumah, kita sama suami ada masalah, diam dulu, tunggu anak pergi dulu sekolah atau anak udah tidur semua ya kita bahas. Supaya apa, kan menjaga mental anak kita kan. Terus kalau misalnya anak kita ada kan namanya setiap anak pasti ada kekurangan, keluarga aja ngegosipin, kan suka ada keluarga kita nih, kau nggak bisa ini anakmu begini-begini, kita aja kesel kan. Kalau udah keluarga aja yang ngebully anak kita, yang ngata-ngatain anak kita kesel, kita lindungi, kita panggil, tapi nggak di depan depan keluarga juga kita tempelin anak kita kan. Pasti kita nasihati di rumah, kita kasih pengertian, kita mau kita marahin, kita jewer, kita cubit, jangan depan orang, jangan depan temennya ya, kita di rumah sendiri kita ajarin. Tapi ini saya lihat kok ini orang anaknya dipermalukan di seantero negeri, itu bukan kekenakalan anak loh, sebetulnya itu udah aib besar nih. Setiap orang tua aib paling besar itu adalah ketika anaknya melakukan hubungan bebas, kan itu aib terbesar, apalagi sampai hamil. Kita berusaha nih, banyak orang tua bahkan yang nggak mau keluar rumah. Kalau anaknya nih, misalnya nih contoh terjadi sama anaknya hamil, banyak ibu tuh nggak mau keluar rumah. Menghindari apa? Menghindari gosip, menghindari omongan orang. Lah ini malah cemoohan orang. Karena kita nggak berani lihat orang, itu namanya malu kita. Lah ini dia keluar live sambil ngata-ngatain, bahkan ada orang yang bertanya di live-nya, kenapa diizinkan Mail membuka aib anak? Mail nggak salah ya, tolong jangan disalahkan Mail, itu atas izin saya. Memang anak itu kurang ajar, makanya ini akhirnya dia pun ikut mendukung si Mail membuka aib anaknya, dan itu di live kan loh, yang nonton puluhan ribu, saya termasuk yang nonton waktu itu udah greget. Benar-benar ini seorang ibu kayak mana, dia malah ikut ngata-ngatain anaknya, membela orang yang membuka aib anaknya, bahkan aib anaknya dibuka di aplikasi berbayar, platform berbayar, kan ngeri loh tuh. Nah makanya saya bilang, udah nggak bener, sejak itulah saya udah nggak bener lagi nih, memang udah cut off aja langsung saya kalau udah masalah itu. Itulah akhir dari saya mengidolakan beli si NM ini, karena saya pikir ya nggak ada lah yang. Setelah itu kan dia sering live tuh, saya lihat dia mulailah dia live itu bully tuh, dimulai dari Dokter Richard dikatain Suneo, yang Sela Sauki dikatain ular, yang Reza sebagai geng apa itu kan saya lihat sekilas, memang nggak mau lagi ngikutin sampai tuntas. Cuman saya kalau udah dengar dia live tuh ngebully itu biasanya sebentar saya tonton lah, saya tinggalin, saya nggak kuat ngeliat mulutnya itu kalau ngatain orang. Nah itulah sejak itulah saya bilang, udah nggak, itulah akhir dari saya meng-cut off dia sebagai idola itu, kira-kira Mr. J. Pantesan ya ini teman-teman ya, apa yang disampaikan. Lu Bu Fitri turun. Ini idola fanatik bener loh ini, tapi sadar ketika ternyata inilah yang terjadi. Iya gini, satu lagi, kalau dinasehatin, misalnya kita lagi ngidolain dia, kalau kita dinasehatin, kamu nggak sadar dia kelakuannya begini, kamu masih mendukung, nggak mempan dinasehati itu. Makanya kalau saya lihat nih di sini ada pendukungnya tuh, ini kita nasehatin apapun dia nggak akan mempan, sampai suatu saat dia akan menemukan kebenaran itu sendiri dengan perilaku si terdakwa ini sendiri, baru mereka bisa sadar gitu kira-kira. Jadi kalau mereka ini pada nyerang kita, biarin aja ya.
Iya, saya jawabin aja kalau dibilang misalnya gini, contoh saya dibilang, ini dasar kamu nih bajer dibayar, memang iya saya nyari bayaran, siapa juga butuh duit, gituin aja, mau dia benar mau enggak, iyain aja, karena kalau kita melawan, misalnya kamu bajer, enggak ya, saya enggak butuh duitmu, senang, karena mereka memang yang mereka inginkan itu kita marah, kita kesel, kalau kita ketawain dianya yang kesel, gitu kira-kira. Kalau aku dibilangin buzzer terus aku, oh salah, aku itu raja buzzer gitu ya. Iya, iya, iyain aja. Jadi dia yang kesel. Tapi kalau kita marah, kita yang marah, ini dia senang. Tapi kalau kita iyain, kita ketawain, kita okein, kita turuti maunya, dia yang kesel. Nah, ini pada pergi dia nanti nih. Oke, oke, oke. Pantas saja sekarang kalau ada yang bilang begitu saya kasih jempol aja. Itu Bu Vera tuh ada itu Mr. J, dulu ya. ditanya ke Kak Oya. Kak Oya, oh ya langsung. Mana Kak Oya? Itu Oh ada ya. Ya ya. ini itu Ya. jadi berdua itu anak korban dan Fadel itu masih sukaan ya, masih sayang-sayangan berdua itu, memang masih berhubungan ini, pacaran gitu masih. Iya, mereka sampai Fadel ditahan itu masih komunikasi, bahkan masih email-emailan. Nah, berhenti itu setelah yang Loli kabur dari rumah aman, terus diambil lagi sama ibunya. Nah, itu situ putus komunikasi. Nah, makanya waktu di hadapan sidang, saya seneng waktu majelis tuh memberikan waktu untuk mereka berdua untuk berbicara gitu kan. Kan kelihatan kalau dibuat-buat sama yang memang benar-benar cinta tuh kan kelihatan dari cara ngomong. Terus dari mulai Fadel duduk tuh si Lolinya ngeliatin ke Fadel gitu terus nangis gitu. Jadi sebenarnya mereka masih sayang berdua itu ya. Iya, sampai majelis bilang waktu Fadel minta maaf sama ibunya tuh dia cuma diem aja, cuma ngomong gini, kenapa kamu nggak minta maaf dari awal gitu. Terus kata klien saya, iya saya maaf Sante, saya salah, saya takut karena juga dilarang sama Loli gitu. Saya minta maaf, saya salah, saya siap tanggung jawab, saya siap dari hukuman. Terus majelisnya sempat ngomong, nggak apa-apa ya Fadil, kalau belum dimaafin sekarang kamu berdoa aja, Tuhan maha bolak-balikan hati. Nah terus majelisnya ngomong sama ibunya, kalau nanti faktanya, kalau nanti takdirnya mereka berjodoh, kamu bisa apa? Ya, terus dia jawab, ya yang mulia gitu doang. Terus ya udah yang mulia, majelis bilang, gimana anak korban ada yang mau disampaikan itu. Terus dia duduknya langsung balik ke arahnya klien saya, terus bilang, ya maaf ya sayang, gara-gara saya kamu ada di sini, sambil nangis. Tapi Fadilnya nggak berani natapin, nunduk, cuma bilang, Fadilnya juga nangis, cuma bilang kasihan Kak, dia itu tertekan, jangan ditanya-tanya lagi, biar aja tanya dia, aku nggak usah ditanya, saya aja yang dihukum. Tuh. Jadi kayak dipisah begitu ya sebenarnya ya. Iya, itu JPU-nya juga sempat agak bingung ya, terus ngeliat ke saya, terus saya pakai kode urusan percintaan bos, saya bilang gitu. Terus majelis cuma bilang ya udah, di sidang berikutnya setiap pembuka sidang pasti majelis selalu menyampaikan kepada kami untuk coba ya diupayakan ini kalau bisa mereka dipertemukan untuk dinikahkan, coba cari orang tuanya gitu, bapaknya atau siapa gitu. Tapi kan pada saat saya hampir menemui bapaknya, keburu diteror juga bapaknya sama ibunya. Iya. Aku sempet tuh dengar apakah perdamaiannya bagaimana kalau nggak salah itu ya. Iya, kan pembukaan sebelum pembacaan putusan saya ditanya gimana upayanya. Saya bilang ya hampir berhasil yang mulia, cuman saya diteror, bapaknya diteror. Ya udah, karena bapaknya juga nggak mau bermasalah sama NM gitu. Ya, jadi kasihan anak ini jadi kayak dibuang sana sini ya, makanya saya bilang at the end of story saya cuma bilang kasihan sama anak korban tuh. Sampai ditanya sama majelis, tapi sekarang kamu udah tinggal di rumah ibu kamu kan? Enggak yang mulia, saya masih di rumah aman. Terus bingung majelisnya,
Terus nanya ke ibunya kenapa nggak diterima, nggak dijawab sama ibunya. Dia bilang saya bosan di rumah aman, saya pengen keluar, saya nggak mau di situ. Kasihan banget, sumpah saya kasihan lihat sampai saya jadi yang ya Allah kasihan banget sih nih anak gitu. Nah, ini kalau dibuat sebuah cerita dengan utuh, Kak Oya, ini punya bahan buku. Saya bisa bikin namanya perjalanan cinta ini. Iya, artinya gini loh, Mr. Z. Akhirnya pada saat itu ya saya melihat majelis juga tahu bahwa ini dua anak manusia saya mencintai, tapi direcokin ibunya hanya karena ibunya nggak suka sama ya keluarga Fadil gitu. Entah ekonominya, entah apa ya. Saya meyakini lah pokoknya kalau si Fadil itu kaya, sumpah pasti disuruh kawin. Wow. Mereka kaya atau anak artis atau anak pejabat pasti disuruh kawin. Pasti. Aku rasa juga Kak Oya, kenapa majelisnya meminta agar dinikahkan itu karena majelisnya juga ingin lebih meringankan lagi Betul. vonisnya nanti. Jadi memang tidak akan menghapus pidananya ya. Iya, Tidak akan iya. menghapus, artinya setidaknya diringankan. Memang jalan keluar untuk meringankan pidananya itu adalah diringankan, Iya. dinikahkan begitu. Betul. Itu tujuannya. Tapi ternyata yang membuat dia jadi 9 tahun itu, satu, ibunya tetap menolak, ya kan, tidak memaafkan. Kedua, itu karena belum terjadi pernikahan. Dan aku rasa itu yang membuat dia akhirnya naik lagi tuh vonis sendiri. Iya, karena itu saya juga baru tahu apa nih. Sabar ini siapa ini? Ya, saya juga baru tahu. Kan saya juga kenal juga sama jaksanya ya. Jadi mereka bilang ya ini sebenarnya dari mereka tuh berjenjang ya, dari kajarinya sekian, terus naik ke kajari sekian, kemudian di kejaksaan agungnya bertambah gitu. Terus saya tanya kok bisa setinggi ini? Iya ya karena ini perhatian publik. Saya bilang nggak boleh ya, harusnya hukum. Maka itu di pledoi saya tulis hukum ini nggak boleh kalah sama opini publik gitu kan, publik nggak tahu yang sebenarnya. Nah pada saat fakta persidangan itu sudah tergambar dengan nyata dan terbukti dengan fakta, kenapa terus harus tetap sibuk sama opini publik dan tekanan publik gitu. Itu yang saya bilang. Ya kalau hukum harus kalah sama tekanan publik, yang ngeri ya, untuk apa ada pengadilan kalau kayak gitu. Enggak, ya berarti jaksanya itu tidak memperhatikan apa pernyataan dari jaksa agung terkait masalah hati nurani, karena hati nurani itu tidak ada dalam pelajaran di persidangan. Betul. Harus ambil mempertimbangkan seperti itu, ya kan? Karena ini kan jaksanya dari Kejati kan? Iya, jadi berjenjang Bang, dari Kajari saya tahu hukumannya berapa, terus di Kajati naik, di Kejaksaan Agung lebih tinggi lagi. Itu dia. Karena ada yang request di sana. Nah, itu menjadi tanda tanya. Saya tahu Gitu. siapa yang request di sana, tapi ya udahlah. Silakan aja membungkam kebenaran dengan uang yang dipunya ya, biarin aja. Saya bilang sama Fadel kan, udah biarin aja. Nanti aja, pokoknya tugas kamu mah cuma angkat tangan aja, di Tuhan yang turun tangan, biarin aja ini semua berjalan, saya bilang. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Iya, asal jangan nanti kalau bandingnya turun misalnya, terus saya dibilang main duit. Gimana main duit kalau saya pro bono? Iya. Ya kan? Jangan nanti digoreng-goreng lagi, dibilang oh ini berarti main uang. Aduh, males banget. Ya, itu kita dorong nih, kita dukung nih. Nanti pada suatu saat di Komal ini kita akan berikan support ya, support, pokoknya support. Terima kasih Mr. Z, terima kasih semua. Kita support dengan strategi dan keilmuan ya. Iya,
Makanya saya bilang di pledoi ini tuh mau menegakkan keadilan apa mau membinasakan masa depan seorang anak yang masih muda. Gini ya, kalau kan fakta persidangannya sudah jelas. Bahkan saksi ahli pidana yang harusnya dihadirkan oleh JPU tidak hadir saat itu. Terus majelis tanya kepada JPU, siapa yang hadir hari ini? Harusnya saksi ahli pidana, namun sampai jam segini belum jelas. Jadi tidak usah diteruskan, tidak usah ditunggu karena fakta persidangan dianggap cukup. Gitu. Terus saya telusuri lah, masa sih saksi ahli pidana yang dipakai JPU bisa nggak hadir, karena kan itu dia yang dipakai waktu di Polres kan. Terus saya ketemu sama beliaunya, beliau cuma jawab nggak ada. Tuh saya dipanggil, kalau saya dipanggil nanti gugur katanya, karena kan hampir 7 bulan itu dia dilaporin di Polres tidak jadi TSK kan, karena nggak ada buktinya untuk dia jadi tersangka. Bahwa kemudian Loli kabur terus diambil lagi, ada perubahan BAP, nah langsung jadi TSK. Oh iya, lama memang tuh untuk membuat. Iya, karena mereka tidak menemukan bukti bahwa Fadel melakukan apa yang dituduhkan, yang dilaporkan. Gitu. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, ini kan pelajaran hidup ya. Kan ada juga kesalahan yang Fadel buat. Jadi saya bilang udah dinikmati aja, nggak apa-apa. Anggap aja pesantren. Iya. Karena Oya kan juga perkara ini kan dapatnya pada saat P21 juga sih ya. Iya, udah mau nyebrang saya baru dapat. Tapi itu bener nggak sih Kak Oya, kalau itu bukan anaknya Fadel yang digugurin gitu? Benar. Iya, fakta persidangannya demikian. Iya. Tapi tetap dianggap itu hasil perbuatan Fadel. Padahal itu incip-incip, Bu Vera. Iya, saya rasa waktu yang di Belanda itu loh. Di mana sih? Yang UK. dia sekolah di UK ya? Ya. Yang dia mabuk-mabuk itu. Kan ada tuh videonya yang dia pesta mabuk. Iya. Sama cowok itu gue rasa. Tapi nggak tahu lah ya. Banyak banget sih yang nge-DM saya ngasih tahu bahwa udah hamil dari sana, anaknya ini ya, pacarnya itu. Tapi ya baru akhir saat ketok palu barulah Fadel ngomong bahwa aku tahu kok Kak, dia udah pulang udah isi, tapi memang aku mau niat nikahin, aku mau bener sama dia. Dan lebih kaget lagi waktu ibunya ngomong bahwa saya tahu Kak, dia itu pulang udah ada isi, cuman kita udah sempet tolak, tapi Fadel ini kan anak paling kecil, anak yang disayang, jadi Fadelnya begging, jadi akhirnya kami terima gitu. Tapi kok malah saya jadi sekarang dihina-hina keluarga saya, dibilang saya ngasih makanan basi, padahal saya masakin tiap hari. Ibunya Fadel masakin untuk kirim ke apartemen buat anak korban makan gitu. Ya itu ya, mungkin masuk kategori tidak selamanya niat baik dapat diterima dengan baik. Ya, ya. Yang pada bilang dia tuh salah pergaulan. Dia mainnya sama yang sekarang di TikToknya udah agak sepi tuh orang ya komentarnya ya. Yang Siapa? selalu nimbrung sama kasus siapa aja. Kan waktu kasus Fadel rame itu kan Niki lagi main sama salah satu seleb TikTok di sini dulu. Oh, Itu deket-deketnya. ya. Dikomporin dari situ terus. Siapa tuh? Gue nggak mau. Males. Ya, nggak usah, mau diperpanjang ya. Karena berdampak buruk. Ya tapi maksudnya
kasus ini jadi membuat kita semua jadi belajar bahwa semua itu berangkat dari rumah gitu kan. Betapa besar peran seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya, karena kan kalau saya berpikirnya ibu itu ruhnya rumah ya. Kalau ibu sumpah, rumah sumeng. Kalau ibu kita sedih, rumah juga nggak ceria gitu. Jadi betapa besar peran ibu terhadap anak dan pasangan hidupnya. Kemudian dari rumahlah akhlak itu berangkat. Semua berangkat dari rumah gitu. Ketika di rumah itu tidak didapatkan oleh anak-anaknya, ya mereka mau cari di luar, cari apa? Ya, ini orientur belum cerita itu tentang rumah yang kamar khusus. Gini. Iya. Cerita dulu dong. Maaf, ini kan karena sebenarnya sih itu gimana ya, nggak enak juga. Cuman nih gini lah, karena kita udah bicara tentang ibu ya, tentang keluarga gitu. Dulu kan pernah waktu saya masih ngikutin dia itu kan, dia punya akun YouTube, kalau ada yang tahu di sini akun YouTube-nya tuh namanya Crazy Nightmare. Nah itu dulu saya ikutin, pokoknya setiap keluar akun konten dia di situ saya ngikutin, nonton semua. Makanya saya bilang dulu saya ngikutin. Jadi pernah lah waktu itu, nah di akun Crazy Nightmare itu dia tuh selalu mengundang narasumber dari berbagai kalangan, bisa dari atlet, bisa dari selebgram, bisa dari artis. Nah di situ waktu itu dia bicara dengan Melanie Ricardo. Terus Ricardo nanya, bicaralah mereka tentang mau nikah lagi kah? Apa enggak, saya enggak mau nikah lagi. Terus gimana kalau kamu lagi pengen kebutuhan biologis? Ya gampang lah, tinggal cari kok di Twitter, di mana-mana, di aplikasi, mau yang kayak mana, mau atlet kah, mau binaragawan kah, mau artis kah? Ada dokter Reza kah? Gak tahu. Mana dokter? Sini dokter naik. Mana dokter udah naik sini. Oh ada betul nih, Bu Dokter Reza mau naik nggak nih? Disapa nih ada. Yo, Bu Dokter Reza naik sinilah. 2 menit lah Dokter Reza tuh disapa tuh teman-teman. Tunggu dulu ya, Dokter Reza, ayo naik. Duh, lama dia berpikir dulu, atau pakai ijab dulu nih Bu Dokter. Coba teman-teman disapa di motivasi. Naik. Ayo naik, dokter cantik, jangan trauma atas pembulian yang kemarin. Ngintip itu denda loh, kalau ngintip loh. Dokter, aku mau curhat masalah wajahku. Apa biar Mbak? Mana Dokter Reza ini? Yang Lagi. dulu masih pakai baru pakai skincare. Dokter Reza, assalamualaikum. Naik sini Dokter Reza. Daripada Kalau nggak salah Mr. Z waktu itu Dokter Mufidnya pernah bilang dari yang terakhir ada pembulian sampai anaknya terikut tuh yang terakhir kemarin. nah, Jadi Dokter Mufid apa Dokter Reza gitu berdua agak trauma gitu, nggak pengen naik ke koma-koma, nggak pengen medsos apa segala macam gitu. ya. Memang luar biasa itu bulian dari terdakwa dan orang-orangnya itu gitu loh, sampai anaknya dikirimin Udah bergabung nih Mr. Z. Dokter Reza udah gabung nih. Iya, saya minta naik sebentar aja. Tarik nih, ya udah masuk nih. Paling assalamualaikum terus sudah Bu Reza. Kalau assalamualaikum terus turun Bu Reza, nggak apa-apa. dokter. Malam dokter cantik. Jam 2 malam dikuburkannya. Malam-malam. Ya iya mau nggak mau udah kaku.
Iya iya, ini aku masih Duka bernafas. cita aku juga itu yang kucing yang meninggal. Minum terus. Jadi Ini gini, juga udah sekarat juga ini Mbak Jim. Mm-mm. gini teman-teman, terkait dengan pledoi kemarin, pledoi ya, yang kemarin itu isinya bukan pembelaan, tapi pelampiasan, sepertinya pelampiasan. Kapan lagi saya mau ngomongin, saya mau serang jaksa, dan itu memang itu di akhir-akhir aja masih ada pembulian begitu, padahal kita prihatin sekali ya terhadap pembulian ini ya. Bahkan jauh sebelumnya sudah dia lakukan. Bagaimana menurut Bu Joki kalau isi pledoinya justru penuh dengan pembulian, Bu Joki? Wah, itu justru meyakinkan hakim bahwa dia benar melakukan tindak pidana itu, karena depan persidangan saja dia tetap melakukan pembuktian seperti itu. Nah, itu yang harusnya dijaga oleh PH. Bagaimana agar dia tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu untuk mengambil hati majelis hakim bahwa tidak mungkin terdakwa ini melakukan pembulian. Harusnya seperti itu. Oh, berarti ada tuh dibolehkan sama Bu Joki tadi, dibenarkan itu menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah pembuli. Itu begitu Bang Dul. Begitu Ya, Bang. Terzi, maksudnya Bang Dul tuh, maksudnya Bang Dul kan tadi kan, maksudnya Bang Dul tadi kan kita membahas tentang terdakwa ataupun PH-nya mencoba untuk mengirimi surat ke presiden kan. Ya sementara presiden aja fokus sama apa namanya yang kejadian di Bali kan akibat bully lah, bagaimana ceritanya sekarang dia mau minta perhatian ke presiden gitu kan. Sementara si terdakwa ini kan pelaku dari pembuli itu gitu loh. Rasanya sih gimana ya, no make sense lah gitu ya, no make sense lah untuk dibela sama presiden. Itulah kalau aku mas secara kerasnya ngomong yang tadi aku bilang, kalau sampai mengirimi surat aku akan mengirimi surat ke presiden, boleh nggak itu suratnya dirobek aja gitu. Dan terima kasih, nanti aku keterusan lagi dari marahin sama Mr. Z. Mungkin karena ngerasa kemarin influencer yang ikut kampanye kali, mungkin dia merasa seperti itu, jadi dia pikir bisa. Tuh, Mbak Jim lagi gendong anaknya tuh. Baru pulang dari dokter, matanya sakit. Coba langsung dia melihat anaknya Mbak Jim. Cim, coba ditanya Cim. Ditanya. Apa? Tanyain, kamu mau nggak bully orang? Tanya. Nggak mau, dia mah ini anak baik-baik, pendidikannya baik, akhlaknya baik. Anak kucing aja yang nggak ada mamanya disusuin. Tuh. Akhlaknya baik ini mah. Disusuin, nggak digigit kalau disusuin. Ya, anak kucing tuh yang bayi-bayi itu nyusu ke dia walaupun nggak ada airnya. Alamak. Namanya siapa? Bang Dul naik. Bang Dul naik. Bang Dul. Nabul. Sini, Mam, kamu turun dulu ya, Mam. Iya. Ini loh. Oke, Mam, saya menaikkan Bang Dul dulu. Iya, tadi juga aku tanya. Kalau Nir tadi nanti Nir naiknya Ngomong itu tidur kali. kalau Nir naiknya setelah mau ya tuh. naik ya. Loh, Bang Dul nggak ada di sini. Boleh aku turunin aja nggak apa-apa, Mr. Z. Nggak usah, di situ aja. Bang Dul mau nanya, kamu malah turun gimana sih? Nanti dulu masih bahas itu soal Fadel kita. Oh ya, jangan turun, oh ya. Tuh kan, marah di Bang Dul ini. Oh ya, jangan turun, oh ya. Nggak jadi Gitu. karena tangganya sudah. Selamat malam, Mr. G. Bang Dul, ya. Silakan Bang Dul, selamat malam. Malam, Mr. G. Tuh ada Bu Fitri nih di sini dari tadi.
Malam Kak Bit. Jadi intinya repliknya kami tetap pada tuntutan yang mulia. Udah gitu Mr. Ji. Udah tenang aja teman-teman. Insya Allah sama lah. Sama lah. Masa ada tuntutan begini? Maaf yang mulia, karena kami telah dibully, maka kami, wah nggak bisa, nggak boleh. Iya. Jadi dari inti pledoinya itu sama sekali tidak ada rasa penyesalan, rasa minta maaf, ya kan? Iya. Berbuat salah. Jadi malah meyakinkan tadi betul kata Kak Oya, meyakinkan majelis hakim untuk memutuskan ini perkara, ya kan, bahwa benar ini terdakwa adalah seorang bullying gitu. Ya Kak Oya, Kak ini ya, Kak Joki. Ya, besok bagi aku menarik ya replik jaksa besok, karena replik itu kan dia akan menjawab pledoi, ya kan. Sementara apa yang disampaikan terdakwa kemarin mengenai perkara-perkara yang lain yang dibandingkan dengan perkara dia, kemudian aku yakin JPU juga akan menjawab bagaimana dia meminta JPU untuk dilakukan penahanan oleh siapa? Oleh majelis, ya kan? Itu bisa dijawab. Jadi kalau replik itu dia lebih luas. Dia tidak terlampau baku, ya kan? Seperti itu tuntutan. Nah, jadi dia akan menjawab lebih bebas di replik nanti. Pasti dia akan menjawab apa yang disampaikan terdakwa dalam pledoi pribadinya tuh. Kalau soal jawaban pledoi dari PH itu udah pasti masalah yuridis lah. Tapi kalau dari pledoi terdakwa ini kan ini nih agak lebih umum, ya kan. Nah, aku menarik aku tunggu itu repliknya. Bagaimana jawaban jaksa nanti untuk menjawab pledoi terdakwa yang nyeleneh kemana-mana gitu loh. Kita lihat aja besok deh. Saya rasa kalau JPU itu Bu, kalau yang tidak terkait dengan persoalan dia nggak akan jawab Bu. Ya, biasanya memang dia akan bilang tidak, karena tidak tersangkut dalam perkara, kami tidak akan menanggapinya sih. Kan nyakitin juga itu Mr. Z. Iya, tapi tidak Jawab itu bakal nyakitin itu. Kalau menurut saya tidak akan dibawa ke persoalan ini ketika urusan terenggiling, urusan apa terus dia akan tanggapi, tapi dia jawabnya itu tidak tersangkut dalam perkara ini, maka kami tidak akan tanggapi. Biasanya begitu. Iya, apalagi itu terpisah. Itu terpisah dari pledoinya ini. Kalau mungkin pasal 55 terpisah dari pledoinya PH. Nah, nggak tahu yang nyusun siapa karena PH-nya juga nggak ini. Mungkin yang ditanggapi itu terkait dengan yang apa namanya, terkait dengan barang bukti, alat bukti, pasal 55, kemudian yang pernah dipertanyakan di eksepsi terkait dengan permasalahan perdata, perjanjian kerjasama itu ditanggapi. Ya itu udah pasti. Ya, itu tapi pasti kalau ditanggapi itu. Ya itu pasti ditanggapi Mr. Z. Tapi pledoinya sih terdakwa pun akan ditanggapi juga. Itu juga perlu karena pledoinya kan dua. Jadi terdakwa besok juga akan JPU juga akan menanggapi pledoi terdakwa. Pasti itu Mr. Z. Dua-duanya akan ditanggapi. Cuman yang nggak penting mungkin JPU akan menyampaikan bahwa oleh karena yang disampaikan dalam poin sekian, halaman sekian itu tidak terkait dengan perkara ini, maka kami tidak akan menanggapinya. Biasanya begitu, karena begini, kalau seandainya tidak ditanggapi begitu, itu kan dianggap sebagai pembenaran. Jadi nggak boleh kita itu nggak menanggapi gitu loh Mr. Z. Jadi segalanya itu harus kita tanggapi, yang artinya kita membantah dalil itu. Tapi kalau tidak ditanggapi, bakal diserang lagi nanti diduplik sama mereka bahwa tidak ada pembantahan, artinya JPU membenarkan. Antar kayak gitu, makanya pasti akan ditanggapi sama JPU, gitu. Tapi mungkin tanggapannya berupa seperti tadi, oleh karena tidak tersangkut oleh perkara ini. Betul. Akan kami tanggapi begitu. Betul. Ya. Karena tidak ada korelasinya dengan masalah ini, maka gitu. Silakan Bang Dul. Ya betul, artinya kenapa ditanggapin secara tertulis tidak lisan.
Artinya ini untuk menjadi bukti juga, jadi berkas di persidangan bahwa apa ya terkait tanggapan itu harus tertuang dalam bentuk tulisan. Makanya kemarin itu tidak ada secara lisan yang disampaikan oleh yang mulia kan majelis hakimnya. Itu Mr. G. Oke teman-teman, tadi ada yang bertanya di bawah, kenapa nggak langsung ditanggapi aja? Oh gini teman-teman, ketika di depan majelis hakim dia membacakan pledoinya secara tertulis, maka disampaikan juga pada majelis hakim bahwa kami akan membalasnya secara tertulis, begitu ya teman-teman tadi ya. Kemudian replik duplik, saya yakin kok itu besok itu JPU tetap akan sama, tidak berubah ya, meskipun ada tanggapan-tanggapan itu sama aja, tuntutannya tidak berubah. Tidak berubah, karena kalau lebih tinggi, otomatis dia pengaruhnya begini, emosi. Ya, jaksa jangan makin emosi, kelihatan tuh, kan gitu. Tapi kalau makin diturunkan nih, tuh kan, akhirnya diturunkan gara-gara gue ini kan begitu. Jadi jelas JPU akan pada pendiriannya. Begitu enggak, Bang Dul? Iya, tetap pada pendiriannya, artinya tidak merubah dari isi tuntutan tersebut. Begitu Mr. G. Ya. Oke, terima kasih. Ini Wulan Ara ini baru 0, baru tidak ada pengikut, tidak mengikuti kok masih tapping judul-judul. Kamu ditegur sama TikTok. Ini admin saya nggak jeli nih ah. Adminnya nggak jeli. Masa ada yang judul 303 itu langsung cek isinya berapa nih pengikutnya. Baru netas sudah judul langsung hilang dah. Sela tuh admin, Sela. Tanggung jawab lu. Nggak ada kerjaannya. Begitu ya, Kak Oya ya, Kak Oya. Kalau tanggapan replik besok. Kak Oya jangan turun dulu. Ya Pak, ya Mister sih, saya juga meyakini 100% bahwa JPU tetap dengan pendiriannya, dengan tuntutannya. Ya nggak ada lagi, karena buat JPU juga apa yang disampaikan dalam dakwaan dan tuntutan juga kan sebenarnya sudah terbukti di persidangannya. Fakta persidangannya sudah terbukti. Yang pledoinya nggak ditanggapi jaksa itu cuman klien saya aja. Nggak di pledoinya nggak di repliknya nggak ditanggapi. Nah, itu yang mau dipertanyakan, Kak Oya. Karena gini, pledoinya klien saya cuman selembar, isinya cuman dia menyampaikan bahwa meminta maaf kepada Majelis Yang Mulia, juga kepada JPU atas kegaduhan yang saya buat. Tapi apakah saya salah untuk memperjuangkan cinta saya? Apakah hukum harus kalah dengan opini publik? Terakhir ditutup dengan, jika saya dituntut atas apa yang tidak saya lakukan, saya akan tagih di akhirat satu persatu. Hanya itu. Keren. Kata-kata Kak Oya dari tadi menyentuh banget Kak Oya, asli. Benar-benar Kak Oya ini tulus membelanya gitu. Tahun Kak Oya. Kenapa? Tuntutannya berapa tahun? 12 ya? Tuntutannya 11. Oh, tuntutan 11. Sorry, tuntutan 12 12. Ya, terus turun ke 9. 12. Subsidiarnya turun dari 6 ke 3. Oh ya, mau nanya nih. Siap. Tapi kan pledoi terdakwa tersebut kan artinya udah periksa kan, udah baca juga kan, apakah ini layak untuk menjadi pledoi terdakwa atau tidak kan gitu kan? Iya, kan kalau Fadel bikin cuma 4 baris, selebihnya itu saya yang nambah. Iya, artinya kan sepengetahuan. Saya periksa. Ya kan gitu. Ya, karena kalau ada bahasa yang nggak penting, kan ada bahasa minta maaf apa segala macam. Ya, kan intinya seperti itu. betul. Saya cuma bilang sama Fadel, kamu buat aja yang
sesuai dengan isi hati kamu, tapi tidak melebar kemana-mana. Nanti saya periksa, kalau ada yang perlu saya tambah, kamu baca. Nah, dan pledoi dari PH dari kami ya sama, di repliknya cuman dijawab kan di situ, di tuntutan itu menyampaikan bahwa katanya anak korban mengalami trauma. Di dalam pledoi kami menyampaikan bagaimana dianggap trauma, sementara tidak ada bukti yang dihadirkan oleh JPU bahwa dia ke psikolog atau apa, atau dia meminum obat penenang atas trauma itu. Kemudian pada saat anak korban menjelaskan kronologi, menjelaskan dengan bahasa yang santun, dengan tertata, bahkan masih bisa menyebut sayang kepada Fadel. Kayak kalau trauma kan pasti lihat Fadel masuk dia mungkin nggak mau atau teriak atau gimana. Jadi di mana traumanya ya? Jadi repliknya itu cuma dijawab, dipertegas sama JPU, trauma dalam arti kata ya bahasa dalam kamus aja. Itu aja, cuma begitu doang repliknya. Jadi ada repliknya dia pribadi tidak ditanggapi. Iya. Soalnya tidak ditanggapi. Ya karena mungkin dianggap ya udah kan sudah satu mengakui, kedua ya bahasa terakhir bahwa kalau saya harus menanggung salah yang tidak saya lakukan, saya tuntut di akhirat satu persatu, yaitu bikin majelis ketua agak tersentak sedikit pada saat dibacain. Iya bang, ya bang Dul. Jadi seperti aku udah bilang kan bahwa apa pledoinya terdakwa itu kan setiap dalilnya, poin dalil itu pasti dia pakai kata awal itu bahwa itu adalah bahasa yang dipakai sama PH. Pasti awalnya pakai bahwa kami itu kalau pledoi atau jawaban-jawaban. Jadi apa yang disampaikan Nikmir itu pasti sudah atas izin daripada PH-nya atau bahkan PH-nya yang membuat kata-katanya. Tapi poin-poin dari itunya itu dari NM itu ada, lalu ditambah-tambah oleh PH-nya, gitu loh. Jadi itulah yang kita sayangkan. Kenapa kok dibiarkan? Ada dalil-dalil seperti yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan seperti itu, dan itu dibiarkan, gitu loh, sama PH-nya. Begitu. Itu yang kita menyayangkan saja. Intinya kan Kak Joki, pledoi si terdakwa ini sama sekali tidak menyentuh unsur-unsur pembelaan terhadap diri terdakwa, kan gitu. Nah, malah meyakinkan, tadi seperti Kak Joki bilang, malah meyakinkan majelis hakim, ya kan, bahwa inilah ya kan identitas terdakwa yang sebenar-benarnya, gitu. Ya lebih mempertegas siapa dirinya sih sebenarnya kemarin tuh pledoinya, karena isi pledoinya itu saya lihat 50% cuma ngebully jaksa, ngebahas perkara orang, nggak ada pembelaan untuk dirinya. Padahal itu kan kesempatan terakhir dia untuk berbicara. Setelah ini replik, duplik, terus vonis, udah nggak ada lagi dia waktu untuk ngomong. Setelah vonis masuk, kapan dia mau diwawancara lagi, udah nggak ada. Jadi ya kalau ada orang yang ngomong di luar sana setelah vonis terus, oh nih kita begini-begini, dia juga gemes sendiri kali, nggak bisa jawab. Orang nggak ada kesempatan lagi untuk diwawancara, kan gitu. Katanya sih saya dengar begitu dituntut 11 tahun itu dia sempat nyesel loh. Dia bilang begini, anjir, kenapa Mail dituntut 7 tahun, aku udah kok lebih rendah si Mail ya, anjir gitu. Katanya yang lucu tuh Mr. Zio tuh dia bilang dituntut 11 tahun. Oh iya, saya pikir sewindu lah, sewindu itu 8 tahun kan. Ya, jadi dia juga nggak paham apa yang dia omongin gitu. Jadi kalau saya melihatnya atas pledoi yang kemarin, majelis bisa melihat dengan jelas bahwa bisa jadi tuntutan yang kemarin disampaikan 11 tahun itu menjadi patokan minimal buat majelis. Iya dong, karena kan
faktanya di dalam pledoi yang dikasih kesempatan dia untuk ya minimal mengakui deh gitu kan tidak dia akui, bahkan dia sibuk lagi membuli, sibuk menyampaikan bahwa JPU tidak memakai otak, apanya gitu ya. Itu ngeri itu kalimat itu. Terus dia ada nanya, saya mau nanya sama JPU, kan saya dibilang katanya merasakan nasional, skala nasional, itu maksudnya gimana? Iya, ini kan lagi baca pledoi ya, bukan tanya jawab ya. Kok bodoh juga. Nah itu yang saya bilang, ini PH-nya tuh ngapain gitu. Jadi saya meyakini bahwa pledoinya dia tuh yang bikin PH-nya, karena banyak sekali bahasa-bahasa hukum yang nggak mungkin dia paham, seperti pasal, ayat sekian, yungto sekian. Tapi setelah itu diberikan, dia tambah dengan bahasa-bahasa pemulihannya dia. Nah itu kesalahan PH-nya, kenapa tidak dibaca ulang lagi? Harusnya kan dia bisa menyampaikan, ya ini nggak usah dibaca ya, yang ini nggak perlu ya, kamu bunuh diri kalau baca ini, kan harusnya gitu. Tapi kayaknya tidak, saya nggak tahu apakah tidak dilakukan atau dilakukan, tapi NM-nya ngototnya. Itu yang saya bilang, ketika PH sudah didikte sama kliennya, ya celaka lah. Celaka ya, akhirnya celaka. Tapi saya dengar waktu dituntut 11 tahun tuh, saya dengar katanya sih menangis atau berteriak-teriak atau menjerit. Saya nggak tahu nih, mungkin Bu Fitri mungkin tahu. Bu Fitri? Ya, kabarnya sampai ke dalam mobil nangis, melukin jaksa yang Mengawal. itu, nangis dia. Siapa yang mau nolong saya kalau begini, katanya. Tapi di luar belagu. Tuh. Nah, itu kan tuntutan Bu Fitri. Kenapa nggak disampaikan pada saat pledoi itu terus supaya nggak membuli lagi ya Bu Fitri ya? Ya kan saya udah bilang, dia itu cuman ngasih asupan buat followernya aja. Dia dilulukan, hidup dia kan dunia maya banget. Begitu ya teman-teman ya, informasi katanya ternyata siapa lagi yang mau nolong menolong dia gitu ya teman-teman ya. Hanya kita tidak tahu kepastiannya, tapi yang jelas tidak terlihat di nuansa ketika pledoi yang seperti yang disampaikan